faktual, konseptual, metakognitif. Ya. Ya seperti kemarin waktu PPG kan Bapak Ibu membuat soal HOTS, gitu kan? Di kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya kan ada tertera ini konseptual, faktual, metakognitif kan Bapak Ibu ya. Nah itu kebanyakan memang kita pakai yang ini Bapak Ibu, karena kalau di soal kalau metakognitif juga susah. Saya juga kesulitan dalam mencari soal yang bentuk metakognitif itu seperti apa. Saya juga kesusahan Bapak Ibu. Seperti itu yang saya tahu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ini. Nah ini dia. Ya ini nanti. Metakognitif seperti apa nanti kita tahu. Kalau yang ini jawabannya apa? Mendeskripsikan konsep Konseptual. konsep Pak. Pengertian. Konseptual. Nah, bukan itu Ibu, bukan itu sebetulnya. Nanti saya jelaskan. Jadi faktual Ibu. Prosedural. Maksudnya faktual. Bukan prosedural itu urutan cara. Kalau prosedural itu cara, langkah-langkah. Nah, yang betul faktual. Kenapa? Karena pada saat itu siswa melihat demonstrasi secara langsung, gambar pemandangan yang telah dilihat. Nah itu faktual, fakta yang ada. Di anak menjelaskan fakta yang melihat secara langsung. Itu faktual. Lah kemudian yang konseptual seperti ini. Siswa ditugaskan untuk menjawab soal tentang pengertian dari teks deskriptif dan penggunaannya dalam kehidupan sehari. Ini yang disebut dengan konseptual. Ya, karena berisi pengertian-pengertian, ya konsep-konsep, itu namanya konseptual. Deskripsi definisi ini namanya konseptual. Itu yang masuk pengetahuan konseptual. Kemudian yang metakognitif seperti apa? Atau prosedural atau yang lainnya. Nah ini guru menjelaskan langkah-langkah, berarti prosedural. Cukup jelas ya? Prosedural, betul sekali. C, prosedural. Nah sekarang yang metakognitif itu yang ini Bu. Selama masa karantina, Bu Rizka memberikan tugas untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari dan dilaporkan setiap 3 hari sekali. Yang dilakukan Bu Rizka merupakan dimensi pengetahuan. Ini yang disebut metakognitif. Karena di situ ada tanggung jawabnya, ada kesadarannya, ada lebih dari di proyek itu. Ya, jadi mendokumentasikan itu sudah masuk metakognitif. Iya, metakognitif betul, mendokumentasikan itu bagian dari proyek based learning, pembelajaran proyek itu maksudnya seperti ini, lebih ke metakognitifnya ya. Bapak Ibu bisa ada waktunya ya Pak. Iya, kalau proyek learning ada waktunya. Itu ya Pak, PJBL. Iya, PJBL, project based learning. Kalau PBL, problem based learning. Ya, jadi metakognitif itu lebih mengarahkan ke keterampilan, Bapak Ibu ya, ke keterampilan. Ya, jadi tidak hanya yang namanya cuma mengartikan pengertian saja, tapi keterampilan. Ini keterampilan apa Bapak Ibu yang ditampilkan dengan dokumentasi? Nah, ini keterampilan mendokumentasikan. Dia terampil mendokumentasikan, terampil menerapkan ini, dilaporkan setiap 3 hari sekali, itu terampil, itu menumbuhkan keterampilan metakognitif Bapak Ibu. Ini yang selama kemarin waktu COVID-19 sebetulnya tugas yang harus diberikan itu Ibu. Contoh yang sering saya jelaskan, contoh tugas yang berbau atau berdimensi metakognitif, contohnya ketika kita pada saat COVID-19 karantina, kita memberi tugas kepada anak membuat hand sanitizer alami. Ya, di situ berarti dimensi pengetahuannya metakognitif Bapak Ibu. Selain metakognitif juga kolaborasi dengan orang tua jelas. Nanti minta bantuan orang tua untuk mencari bahannya, untuk memasak dan sebagainya. Dibuat hand sanitizer alami seperti itu. Itu yang namanya metakognitif. Ada keterampilan, ada kesadaran di situ, ada tanggung jawab di situ Ibu. Oke? Cukup? Paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Antara metakognitif, faktual, konseptual. Ada pertanyaan? Pak. Oke. Cukup? Oke, kita lanjutkan. Kalau prosedural itu ada langkah-langkahnya ya Pak?
Iya betul, Pak. Prosedural itu ada langkah-langkahnya. Ya, langkah misalnya cara membuat misalnya cara membuat kue atau roti. Itu bisa prosedural, itu bisa metakognitif juga, dua-duanya. Tapi kalau yang diutamakan adalah langkah-langkahnya itu lebih ke prosedural. Tapi kalau yang lebih di proyeknya, prosesnya, ya caranya itu ke metakognitif, ke keterampilannya maksudnya, gitu ya. Tapi kalau hanya diarahkan ke langkah-langkah, sebutkan langkah-langkah dalam membuat kue, itu hanya prosedural, Bapak. Tapi kalau ketika anak diberi tugas langsung membuat, terus harus itu metakognitif. Jadi metakognitif itu sudah mencakup ketiga ini, faktual ada, konseptual ada, prosedural ada, seperti itu. Gitu ya Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Soal berikutnya masih banyak soal ini. Nah ini, kemarin ada yang tanya nih. Ini bisa jadi tidak keluar ya Bapak Ibu, tapi bisa keluar bisa tidak. Karena di soal pretest atau UP kemarin saya PPG itu tidak ada soal seperti ini. Tapi ya kita wajib tahu ya, perlu tahu. Morfem terikat. Ya, morfem terikat. Di kalimat ini, Indonesia memilih ribuan jenis unggas maksudnya, dan kupu-kupu. Ada yang bisa menjelaskan morfem terikat dan morfem bebas, Bapak Ibu? Morfem bebas, independen. Bebas itu artinya berdiri sendiri. Bebas, tanpa bantuan orang lain, itu bebas. Ya, tanpa bantuan apapun. Sedangkan morfem terikat masih tidak bisa berdiri sendiri, terikat. Ada yang mempengaruhi. Berarti yang mana kira-kira? Morfem itu kata. Memiliki dan ribuan. Memiliki dan ribuan. Betul, jawabannya B. Alasannya apa Bapak Ibu? Memiliki dan ribuan. Alasannya apa? Biar semuanya tahu. Dijelaskan. Kalau bisa menjelaskan silakan dijelaskan. Ya, seperti Bapak bilang tadi, kalau morfem bebas dia kan berdiri sendiri. Iya, betul. Terikat kan memerlukan istilahnya. Iya, contohnya Indonesia itu bebas apa terikat? Bebas. Ya, tanpa diberi imbuan awalan akhirat, itu ada arti Indonesia. Sedangkan memiliki itu berasal dari kata milik. Ya, biar ada artinya, ada memiliki. Pemilik. Ya gitu. Biasanya di kata kerja itu ya. Morfem terikat itu biasanya di kata kerja. Sedangkan ribu, kalau cuma ribu saja kan enggak, itu ribu gitu kan. Kan ada 1000, ada ribuan, puluhan ribu. Nah, baru ada artinya kan. Nah, ini beribu-ribu. Sedangkan kupu-kupu kan satu kata, jelas. Ya, kupu-kupu tidak ada terkupu-kupu, mengkupu-kupu. Enggak ada kan, berkupu-kupu, enggak ada. Itu ada, berarti bebas ya. Berarti jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Jelas gitu Bapak Ibu? Morfem bebas dan terikat. Oke, baik, kita lanjutkan. Terus yang ini maksudnya apa ini Bu? Sudah saya jelaskan di WA Group. Transmisi. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan. Ya, suku kata yang ini adalah T ya, ini betul. Ya. Transmisi itu kan berasal dari kata misi gitu ya. T ini kan konsonan ya, sedangkan R konsonan, A vokal, N konsonan, S konsonan. Itu berarti jawabannya yang C. Tapi soal ini sepertinya tidak keluar Bapak Ibu ya. Cuma ini keluar di soal pretest yang dulu, yang kita pretest dulu Bu. Tapi kalau soal pretest yang kemarin tidak keluar juga. Soal pretest kemarin sama persis dengan soal UP Bu ya, dengan soal retaker gitu. Gitu. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Ini juga mungkin bisa jadi perdebatan atau diskusi kita hari ini juga ini Bapak Ibu. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010,
Badan Iya, Pusat Pak. Statistik dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Papua Barat kurang dari 1% atau 10% tadi ya, saya salah ketik bahwa. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia biar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah titik-titik. Yang mana Bapak Ibu? C. Yang E. C. Pak. Pembangunan Saya yakin ini jawabannya beragam nih. Ini tingkat variannya itu sangat besar ini ya. Simpangan baku, simpangan bakunya besar ini. C, Pak. Soalnya itu tidak pulau. Iya, akhirnya saya jadi bingung ini mau menjawab yang mana ini. ada yang E, ada yang A, ada yang B. Banyak Beragam. Terus bedanya E sama yang B bagaimana Bapak? antara B dan E. Coba antara E dan B, saya jelas. Tolong saya diberitahu, terangkan. Silakan berpendapat Bapak Ibu, biar saya juga punya gambaran dari jawaban saya. Jawaban saya belum tentu betul ya. Itu, silakan. Bedanya, Bagian kita, ada satu titik pusatnya, tempat pertumbuhannya di satu titik itu. Misal mungkin di kota Papua Barat lah sana. Berpusat di situ pembangunannya. Terus lanjutkan Bu. kalau yang B, Menitik beratkan pertumbuhan di wilayah Indonesia. Artinya mereka lebih pembangunannya lebih mendominasi. Menyeluruh rata. Menyeluruh di seluruh Indonesia. iya berarti kan ini kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk, berarti kan biar merata kan Bapak Ibu, tidak terkonsentrasi. Berarti kira-kira yang mana? B apa E? B, Gitu. B. Mengoptimalkan pertumbuhan. Oke, baik. Oke, jadi sudah bisa menemukan jawaban sendiri ya Bapak Ibu nggih? Berarti kira-kira yang mana? B, Pak. Mengoptimalkan. Jawaban yang Pertumbuhan. ada yang E, ada yang B. Silakan yang E bagaimana? Silakan berpendapat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya jawaban sementara saya adalah B Bapak Ibu ya. Hipotesis saya B. B, ya saya juga B. Kalau yang E gimana? Membangun pusat-pusat pertumbuhan. Mungkin dari bahasanya itu kayak hampir mirip pertumbuhan. hampir mirip ya. Cuma yang B itu mengoptimalkan pertumbuhan wilayah. Karena apa Bapak? Dioptimalkan ya Pak ya. Karena ini lebih ke wilayahnya Bapak. Biar wilayahnya itu tumbuh. Yang tadinya Papua itu terisolasi, jadi wilayah tumbuh. Jadi akses ke sananya mudah. Nah, kenapa kita tidak pilih yang akses A atau C? Nah, ini karena kurang. Tidak hanya akses saja, tapi harus diimbangi pertumbuhan wilayahnya juga ya Bapak. Kalau aksesnya ada, tapi pertumbuhannya tidak ada juga percuma, gitu ya. Oh iya. Betul. Tidak masuk Ya, dalam hanya akses. Jadi harus dioptimalkan pertumbuhan wilayahnya. Jadi jawaban yang masuk logika kita itu adalah B. Gitu ya Bapak Ibu. Iya Pak, makasih Pak. Iya, terus terang saja Bapak Ibu, saya itu bukan paling benci ya, paling nggak suka itu kalau ada soal seperti ini Bapak, terus terang ya. Saya juga pusing. Iya, Sama Pak. saya dibuat galau ini kalau soal seperti ini. Tidak ada kepastian ya. Cuma kalau kita di dalam gimana? Itu kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk Pak Munova, bukan menumbuhkan penduduk itu. Menyebarkan. Jadi bukan
menumbuhkan kan, menyebarkan, apa enggak ke Iya, aksesibilitas ke C saja? aja. Bukan C ya? Persebaran. Kalau Iya, apa sekarang kalau aksesibilitas apa bedanya A sama C, Pak? Kalau A kan di kalau provinsi C kan, aja, Pak. Kalau ini kan iya, antar pulau. antar pulau, Pak. Antar pulau Yang C. C-nya. Halo, Jadi kalau kan provinsi juga Oke. pulau. Nah, gini, oke. Kan Gini, juga Bapak. Iya kan Bu Almi ya. gini, kalau aksesibilitas oke ya, saya tangkap. Maksudnya Bapak itu kan yang dibutuhkan adalah persebaran kan aksesnya. Nah, ketika aksesnya sudah ada, tapi wilayahnya itu tidak tumbuh, Bapak. Kira-kira bagaimana? Ya, artinya Tidak kalau hanya aksesnya saja yang harus diperbaiki. iya, Keseluruhan. jadi kalau pertumbuhan wilayah itu lebih bukan karena kepertumbuhan penduduknya, Pak. Pertumbuhan wilayah itu tadi pertumbuhan wilayah dari ekonominya, dari sosialnya, dari Infrastruktur. bangunannya, dari infrastrukturnya, itu maksudnya saya seperti itu. Jadi yang B itu lebih ke infrastruktur, betul. Ya, Ya, maksudnya infrastruktur. di soal ini pertanyaannya kan kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk, bukan untuk menumbuhkan gitu loh. Tapi Ya, kalau betul. mau disebut infrastrukturnya Karena nggak gini, ada yang mau ke sana. ya karena gini Bapak, alasan kenapa kok orang kebanyakan suka di Pulau Jawa daripada di Papua, karena di Pulau Jawa itu infrastrukturnya lengkap Bapak. Ya, Berarti sedangkan di Papua itu infrastrukturnya pusat pertumbuhannya atau pertumbuhannya kurang tumbuh wilayahnya. Jadi masih banyak hutan-hutan dan sebagainya. Aksesibilitasnya sebetulnya sudah dibangun sekarang jalan-jalan gitu ya. Tapi masih banyak yang belum ke sana karena apa wilayahnya belum bisa dibangun infrastrukturnya belum maksimal seperti di Pulau Jawa. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk menarik penduduk tadi biar penduduknya bisa tersebar secara merata gitu, Pak. Maksud saya seperti itu mungkin. Gitu. Mohon maaf, Pak, Nah, ada itu. sedikit. Pak, halo Iya, Pak. Bro. Oh, Iya, gini, Bro. malam sempat saya mengikuti try out dan muncul soal seperti ini. Dan setelah saya tekan lihat skor dan lihat kunci jawabannya jawabannya adalah E, membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, iya memang Jadi kalau soal seperti ini, iya, ya artinya kan antara B dan E jawabannya kan hampir mirip ya, bisa kita terima gitu ya. Makanya kita perlu diskusi Bapak Ibu. Artinya mana yang lebih tepat antara B dan E. Seperti tadi yang saya bilang, saya itu paling tidak suka soal seperti ini. Karena ada dua jawaban yang hampir mirip dan artinya ya kurang lebihnya sama kan Bapak Ibu ya antara B dan E gitu ya. Nah itu. Nah, karena ini hanya butuh apa ya? Ya, Pak, juga ya. usul Pak, sedikit Pak. Gimana? Gini Pak, Gimana? yang saya dapat tuh juga jawabannya mungkin analisanya gini Pak. Ya. Membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Selama ini kan pusat pertumbuhan terkonsentrasi di Jawa. Dengan membangun pusat-pusat di tempat lain, misalnya di Papua, di Kalimantan, mungkin di Sumatera. Jadi dengan upaya yang sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah mengganti wilayah membantu ibu kota ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, itu upaya agar tidak terkonsentrasi pusat pertumbuhan yang ada di Jawa saja. Itu mungkin Pak. Oke. Saya dibuat galau ini, teman-teman juga dibuat galau ini akhirnya ini antara B dan E gitu. Ya oke. Bisa diterima untuk penjelasan tadi yang Ibu sampaikan, gitu. Tapi saya lebih gini Bu ya, karena kebijakan ya, yang ditanyakan kebijakan yang dilakukan biar tidak terkonsentrasi, mengoptimalkan itu ya sama saja dengan mengupayakan, memaksimalkan gitu loh. Tidak hanya membangun saja, memaksimalkan pertumbuhan wilayah di Indonesia.
memaksimalkan biar penduduknya merata. Artinya persebarannya merata, tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia itu khawatirnya nanti hanya di Jawa saja. Ya, tapi kalau mengoptimalkan pertumbuhan wilayah, ya pertumbuhan wilayah itu artinya apa sih? Pertumbuhan wilayah ya tadi artinya kan menambah infrastruktur, aksesibilitas dan seterusnya kan Bapak Ibu. Itu alasan saya, pendapat saya kenapa pilih B, yaitu ya monggo lah Bapak Ibu nanti silakan bisa dicari mana jawabannya. Tapi kalau menurut saya nurani saya jawabannya B, Bapak Ibu. Apa mungkin Gitu bisa ya. begini ya Pak? Kalau kata mengoptimalkan itu kan masih akan membangun, mengoptimalkan masih akan membangun. Sedangkan kalau yang E mungkin sudah dia dalam bentuk kata membangun. Apa begitu ya Pak ya? Sehingga kalau mengoptimalkan mungkin masih dalam proses rencana, sedangkan membangun itu sudah pasti. Ya mengoptimalkan dan membangun sebetulnya kan semuanya rencana Bu. Cuma ya bukan karena ini artinya mengoptimalkan terus membangun. Mengoptimalkan itu sebetulnya kan meningkatkan juga, memaksimalkan gitu loh. Memaksimalkan, meningkatkan sama. Membangun ya memang cuma hanya dibangun saja. Ketika dibangun saja tapi tidak dioptimalkan, kira-kira bagaimana? Misalnya kita bangun, gitu ya. Kita bangun, sudah dibangun. Tapi tidak optimal, tidak maksimal. Apakah orang akan ke situ? Tidak kan Bapak Ibu? Ya itu. Apa kalau optimal itu tidak terlalu umum Pak Munofa? Misalkan kayak untuk meningkatkan nilai siswa dioptimalkan belajarnya. Nah kebijakan sekolahnya kan dengan memberikan les atau apa itu lebih spesifik gitu loh. Contohnya seperti itu. Nah, kembali lagi kalau ketika kegiatan yang kita lakukan sudah dilakukan tapi tidak optimal itu akan sia-sia juga Bapak. Artinya mengoptimalkan di sini artinya itu sudah lagi sedang pembangunan ya, sudah ada pertumbuhan, sudah ada wilayahnya, tapi dioptimalkan, ditumbuhkan lagi loh, dioptimalkan, ditingkatkan biar hasilnya lebih baik. Misalnya les ya, dengan kegiatan les, tapi kegiatan les itu ternyata perlakuannya tidak optimal, ya nanti tidak bisa berpengaruh kepada anak didik kita misalnya seperti itu. Berarti harus dioptimalkan juga itu kegiatan lesnya, harus dioptimalkan. Artinya tidak hanya cuma kegiatan les-les biasa saja, tapi harus dioptimalkan. Mungkin siswanya harus lebih giat lagi atau apa dan sebagainya. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi saya lebih cenderung ke kata mengoptimalkan pertumbuhan ya daripada hanya cuma membangun saja. Ketika kita membangun tapi tidak optimal, ya jelas tidak akan tumbuh Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi saya lebih kenapa kok pilih yang B, karena ada kata mengoptimalkan tadi justru Bapak Ibu. Bukan berarti ini baru rencana, bukan. Tapi sebetulnya ini sudah dilakukan. Tapi dioptimalkan lagi, ditingkatkan lagi. Kayak gitulah. Lebih tingkatannya itu lebih naik lagi. Kalau hanya membangun saja mungkin belum optimal. Maksud saya seperti itu, Bapak. Oh, boleh lah. Ya, monggo misalnya Bapak Ibu memang lebih ke membangun, ini apa-apa. Memang soal ini seperti yang tadi saya bilang dari awal, ini pasti akan jadi perdebatan ini antara B dan E. Jadi belum jelas ya Pak ya, yang mana yang terbaik. Tapi kalau saya tetap pilihan pertama saya adalah yang B Bapak Ibu ya. Yang E itu pilihan kedua ya. Tapi biasanya dicek lagi di kisi-kisinya Pak, mungkin bisa ditemukan jawaban yang tepat. Oke, siap nanti ya. Iya Bu, makasih masukannya, nanti kita teliti ya. Mumpung masih ada waktu untuk belajar. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu. Itu masih banyak ternyata soalnya nih. Ini jawabannya apa Bu? Ketika ada guru melakukan pelanggaran kode etik dengan
sampai siswanya meninggal dunia, jelas harus diapakan sanksinya? Apa cuma dipecat saja? Diajukan ke Iya, pengadilan. Ajukan ke Pak. sidang pengadilan, Pak. Itu betul. sudah Karena ini sudah Pengadilan. tindakan Ya, kriminal ya. Menghilangkan nyawa seorang. Betul sekali. Jawabannya adalah yang A, karena ini sudah termasuk tindakan kriminal sampai Menghilangkan nyawa. Oke, Pak. baik. Ini Pak. ya, monggo. Ini dilihat dari soalnya, apakah tidak bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik? Sedangkan yang saya ketahui, pelanggaran kode etik itu tidak ada yang namanya diajukan ke sidang pengadilan. Karena Sekarang ini ada- sudah termasuk menghilangkan Sekarang ada, nyawa. Ya. Sekarang ada Ibu bisa lihat di yang kode etik, undang-undang tentang kode etik guru itu ada. Karena ini sangkut pautnya nanti dengan itu undang-undang tentang anak, Bu. Anak, kekerasan anak atau apa itu. Perlindungan anak apa ya? Perlindungan anak, ya betul. Itu nanti hubungannya dengan itu. Ya. Jadi pelanggaran kode etik ini kalau misalnya cuma dipecat dengan tidak hormat, saya rasa tidak pas. Sanksi yang tepat adalah jelas sidang pengadilan karena menghilangkan nyawa, Bapak. Kecuali kalau ada kasus tentang misalnya masalah misalnya ada keuangan, kelalaian, Pak. misalnya kelalaian atau apa, nah itu ya betul kelalaian. Karena kelalaian anak ini kecelakaan tapi nggak sampai meninggal, itu mungkin bisa diajukan mutasi atau bagaimana. Nah ini sudah secara sengaja Ibu ya, menggunakan kayu dengan alasan yang cukup remeh seperti itu. Ya itu harus diajukan sidang pengadilan. Kode etik yang sekarang seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ya, karena sepengertian saya begini Pak. Biasanya kalau ada guru yang melanggar, biasanya ada dua kena hukuman. Ada sanksi dari pelanggaran kode etik itu sendiri, dan ada sanksi hukumnya dari keluarga korban. Jadi itu yang bikin saya bingung Pak. Ini masuk ke kode etiknya apa ke keluarga korbannya? Kode etik. Jadi kode etik guru itu ada 3 Bu. Ada ringan, sedang, dan berat. Ringan, sedang, dan berat. Ini termasuk kode etik pelanggaran yang berat. Ya, pelanggaran yang sangat berat. Kalau ringan mungkin cukup dimutasi. Ya. Kalau sedang mungkin ambil cuti atau dipecat atau bagaimana. Kalau berat itu ini sudah termasuk berat, pelanggaran kode etik. Jadi bisa dibaca lagi tentang kode etik profesi guru Ibu ya. Jadi ada ringan, berat, sedang, berat gitu ya. Gitu ya Bu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Ini berikutnya. ada sebuah kasus Pak, misalnya gini, saat istirahat guru kan di kantor, saat istirahat guru di kantor, sementara anak-anak itu ada yang main di kelas, terus smackdown. Nah, ternyata anak itu jatuh dan meninggal. Itu masuknya apa Pak? Berat, kelalaian, atau gimana Pak itu Pak? Itu kelalaian. Kelalaian, sedang berarti. Kelalaian. Ya. Dan si gurunya itu bukan, dan dimutasi atau diberi sanksi Apalagi dari itu kan dinas jam-jam atau istirahat, apa gitu. pas jam istirahat. Tuh. Jadi memang kecuali orang itu langsung yang membunuh, yang langsung melakukan tadi seperti ini yang FS ini, guru FS ini menggunakan kayu hingga meninggal dunia, dia pelaku utamanya gitu. Kalau tadi yang tadi kelalaian ya. Gitu Ibu. Oke, kita lanjutkan, Gi. Ya, Pak, lanjut, sudah Pak. jam 2. Oke, yang ini. Yusek yang mana? Kita pilih yang salah dulu, Ibu. Yang B, custom ya.
potongan rambut yang menjadi tren itu fashion. Fashion. Ya. Model baju fashion. Baju fashion. Pilihan yang masuk hanya A dan C. Dan ya, C. A dan C. Iya. Nah, sekarang kita bahas. Sebetulnya A dan C itu sendiri masuknya bukan use set ya, menurut saya. Menyapa dengan ramai itu masuknya folkways. Iya. Nah, ini kurang tahu ini yang pembuat soal ini bagaimana, dia juga kurang tahu. Use set itu kan sebetulnya cara ya, hanya cara. Contohnya makan dengan makan dengan sendok atau dengan tangan, atau terus cuci sebelum makan kita cuci tangan dulu, itu use set. Ya. Ini lebih ke folkways, menyapa dengan ramai itu folkways. Ini juga sebenarnya folkways kayaknya. Menurut saya seperti itu. Ya. Itu ya. Oke. Mungkin antara folkways, use set sudah sering saya jelaskan. Kalau use set itu tingkatan yang paling bawah, hanya cara. Kalau folkways itu lebih tinggi dari cara, ya biasanya nanti berupa sanksinya berupa ini sindiran atau apa ya. Terus satunya folkways itu Morse. Morse itu lebih ke adat istiadat dan agama, dan itu sanksinya biasanya lebih tinggi lagi Morse. Terus custom itu hubungannya dengan adat yang membudaya di situ. Ya beda. Kalau Morse itu perilaku yang berdasarkan bisa agama atau kepercayaan yang dia miliki. Sebagai contoh, Morse itu perceraian, Pak. Perceraian, terus perselingkuhan. Perkawinan saudara sih, Pak. Itu masuknya bagaimana ya Morse? Bukan custom, Pak. Perkawinan saudara itu Morse sudah melanggar norma agama, Pak. Oke, Pak. Gitu ya, Morse. Kalau custom itu hubungannya dengan adat istiadat, misalnya kaum pengantin, terus kegiatan budaya yang lainnya seperti itu ya, sekaten atau tutup maulid gitu ya. Lompat batu, Pak. Iya, lompat batu gitu ya. Berikutnya, nah ini sengaja saya tampilkan ini terakhir ini. Ini ada 2 soal terakhir, kalau nggak salah. Ini perlu cara ini, Pak. Perlu ini mungkin jadi perdebatan lagi. Historiografi. Iya, karena ini sudah jadi tulisan ya, Bu. Sudah jadi keterangan, itu namanya historiografi. Betul, jawabannya A. Sedangkan yang ini, nah ini keterangannya bisa dibaca nanti Bapak Ibu, antara heuristik, verifikasi, interpretasi, ataupun historiografi. Jadi ini sudah penulisan sejarah, ini yang historiografi ya. Sedangkan yang heuristik itu yang ini Bapak Ibu ya. Jadi pahami soalnya. Sejak tahun 2010 tim Cagar Budaya Jawa Timur di Trawulan bekerjasama dengan tim penulis UNESCO melakukan penelitian di Trawulan Kabupaten Mojokerto tentang keberadaan kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar Nusantara. Pada tahun 2010-2014 kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti dan dokumen tentang jejak kerajaan Majapahit. Tahapan ini ya, pengumpulan bukti, dokumen itu namanya heuristik. Jawabannya yang D. Itu bedanya historiografi dan heuristik. Kalau historiografi itu sudah berupa, iya. Kalau historiografi itu bersangkutan dengan tulisan, sudah jadi tulisan ini, sudah jadi tulisan sejarah, sudah matang gitu loh. Ya, ini. Sedangkan heuristik itu awal tahapan penelitian, mengumpulkan bukti. Awal penelitian ya, Pak. Iya, sedangkan verifikasi itu setelah heuristik itu diverifikasi, dikritik, ya, diberi pendapat, ada berpendapat, oh itu sebetulnya bukan ini ya, misalnya apa itu Candi Borobudur itu sebetulnya kan sekarang ada yang bilang kalau Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman gitu ya, ada yang bilang seperti itu masuk dalam verifikasi. Ada kritik internal dan eksternal, ada verifikasi memverifikasi. Sedangkan interpretasi itu menafsirkan. Penafsiran. Tuh, oh ternyata
ditafsirkan. Misalnya kayak di Islam, ya istilahnya kalau di Islam kan ada yang tafsir Quran dan sebagainya, itu penafsiran, interpretasi. Itu. Nah, kritik eksternal yang masuknya ini, maksudnya verifikasi juga. Nah, setelah dikritik, diinterpretasi, jadilah historiografi, sebuah tulisan sejarah. Ya, historiografi itu tulisan sejarah, materi pelajaran yang sudah kita pelajari sekarang ini. Itu tahapan sejarah. Begitu Bapak Ibu. Ya, Pak. Historiografi. Ada pertanyaan? Sepertinya ini slide terakhir Bapak Ibu. Oke.